Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Julsita Ayu dari Rombol 3B, jurusan Pendidikan Sejarah dengan NIM 310142176. Saat ini saya sedang berada di rumah usaha milik Bapak Sugiono yang beralamatkan di Jalan Kudus Pati, kilometer 7. Dan kalian bisa lihat di sini saya banyak sekali bahan-bahan bangunan. Oke teman-teman, saat ini saya sedang bersama dengan anak pemilik toko bangunan ini. Bisa diperkenalkan Mbak, namanya siapa? Ya, nama saya Dika. Oke, untuk Mbak Dika, selamat siang. Selamat siang, Apakah Mbak. Anda sudah bersedia untuk saya wawancarai? Ya, bersedia. Boleh Oke. dimulai dari sekarang, Mbak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Dika yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Ya. Pertama saya ingin bertanya nih kepada Mbak Dika, apa sih pengertian kewirausahaan menurut Mbak Dika? Kewirausahaan menurut saya adalah sebuah usaha atau kegiatan untuk meningkatkan ekonomi guna mencukupi kebutuhan hidup atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, seperti itu, Mbak. Oke, apakah bisa diceritakan bagaimana awalnya toko bangunan ini didirikan? Awal mula toko bangunan ini didirikan itu berawal dari desa ini kan merupakan desa sentra pandai besi. Jadi banyak pengrajin pandai besi di sini. Nah, awal mulanya itu ayah saya ingin menyediakan bahan-bahan untuk pengrajin pandai besi itu, gitu, Mbak. Oke, lalu bagaimana ya caranya untuk mendirikan usaha ini? Cara mendirikan usaha ini dengan berawal dari modal dulu, Mbak. Terus disesuaikan dengan kebutuhan dari para pengrajin pandai besi itu. Oke, untuk menilai kebutuhan usahanya sendiri itu seperti apa ya, Kak? Menilai kebutuhan usaha itu disesuaikan dari permintaan pelanggan atau pengrajin pandai besi itu tadi, Mbak, gitu. Oke. Terus Ya. bagaimana ya kalau boleh tahu caranya untuk memperoleh modal? Cara memperoleh modal dulu awal mulanya waktu toko ini berdiri ya, Mbak, itu modal dicari dari ayah saya itu pergi bekerja merantau ke Jakarta. Setelah bekerja di Jakarta beberapa tahun dan dirasa cukup untuk modal usaha di desa, maka ayah saya pulang kemudian mencari toko atau supplier untuk menyediakan bahan-bahan yang akan dijual yang disesuaikan dengan kebutuhan dari para pengrajin pandai besi itu tadi. Oke. Dalam bisnis seperti ini, masalah atau kendala apa saja sih yang pernah dialami? Wah, kalau masalah sama kendala banyak sekali ya, Mbak. Contohnya itu banyak pesaing. Yang pertama, yang kedua itu harga yang tiba-tiba naik atau kita udah beli nih, udah belanja. Ternyata harga tiba-tiba turun. Nah, itu juga merupakan kendala atau masalah yang seringnya kita hadapi seperti itu. Oke. Untuk pegawainya sendiri ada berapa ya, Mbak? Kalau pekerja yang ada di toko bangunan ini ada 6 orang, Mbak. 5 orang itu sebagai kuli ya, kuli angkut besi itu tadi. Yang 1 orang itu supir untuk mengantarkan barang belanjaan ke pelanggan seperti itu. Kemudian untuk usaha ini tetap berjalan, etika seperti apa sih yang harus dimiliki, Mbak, bagi seorang pengusaha? Etika gimana ya, Mbak? Etikanya seperti kayak harus disiplin kah, Oh gitu. Yang pertama sih yang pasti itu harus jujur ya, Mbak. Iya. Jujur. Terus yang kedua itu harus sopan, hormat kepada pelanggan, karena kan kalau di perdagangan, di dalam bisnis itu pelanggan itu kan raja ya, Mbak. Pembeli itu raja. Makanya sebisa mungkin kita itu hormat kepada pelanggan itu tadi gitu. Oke. Untuk apakah lokasi saat ini dapat dikatakan sebagai lokasi strategis dalam berjualan? Kalau menurut saya sih strategis ya, Mbak, karena toko bangunan ini itu berada di pinggir jalan Pantura
Jalan Kudus Pati ya, Mbak. Iya. Jadi banyak orang berlalu lalang, jadi pas ketika lewat itu bisa tahu oh di sini ada toko bangunan seperti itu. Oke, lalu bagaimana ya cara mengolah sumber daya manusia yang ada di sini? Cara mengelola sumber daya manusia yang ada di sini itu kami selalu berpesan kepada para pekerja untuk selalu disiplin, jujur, terus tidak arogan ya kepada Iya. pelanggan. Jadi pelanggan mau apapun kita layani dengan baik, kemudian menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan seperti itu. Lalu untuk strategi apa sih yang digunakan untuk memasarkan barang dagangan ini? Strateginya itu biasanya yang pertama nih, Mbak, kita memasarkan dari mulut ke mulut lah ya. Jadi kita harganya itu bersaing dengan yang lain gitu. Iya. Kalau misalnya orang tahu kan, oh di toko tersebut harganya ternyata lebih murah, kualitasnya juga lebih baik. Itu biasanya kan orang pada kesini, jadi mau pada beli kayak gitu. Yang Mbak barusan omongkan itu Ya. sama dengan cara menghadapi pesaing bukan? Kalau cara menghadapi pesaing ya sama seperti itu juga. Oke. Untuk menyusun laporan keuangannya sendiri itu seperti apa? Kalau laporan keuangan di sini itu masih sangat sederhana ya. Jadi kita baru menyesuaikan antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi apa yang didapat dari hasil berjualan itu disesuaikan dengan pengeluarannya untuk membeli atau apa ya namanya ya, membeli bahan-bahan yang sudah habis itu dengan pengeluaran yang lainnya seperti membayar gaji karyawan atau untuk servis-servis kendaraan seperti itu. Itu rincian laporannya itu ditulis di dalam kertas apa pakai Excel seperti itu, Mbak? Kalau di sini masih manual ya. Oh, ya. Iya. Lalu apakah perlu membangun jejaring untuk mempertahankan usaha? Perlu sekali sih kalau menurut saya, karena di zaman sekarang itu kalau tidak ada jejaring atau apa ya hubungan gitu ya, kerjasama. itu susah kayak gitu. Oke. Bagaimana caranya membangun inovasi menurut Anda? Kalau inovasi di sini disesuaikan itu tadi sih Mbak, sama keadaan pesaing dan sekitar, sama kebutuhan-kebutuhan juga. Kalau misalnya di pesaing itu belum tersedia barang tersebut, misalnya barang A. Nah, ternyata banyak orang yang menanyakan barang A. Ya udah kita berusaha untuk mencari supplier yang lebih murah, lalu kita menyediakan di toko kita seperti itu. Terakhir nih Mbak, apakah ada saran untuk teman-teman yang ingin membuka usaha toko bangunan seperti yang ada saat ini? Sarannya itu yang pertama harus melihat sekitar dulu, terus menyediakan modal, mencari tempat yang strategis. Yang keempat ya dijalani dengan sekuat usaha dan sekuat doa seperti itu. Terima kasih ya Mbak Dika. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu wawancara saya dengan Mbak Dika. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa kalian ambil dari sini sehingga menumbuhkan motivasi kalian untuk dapat berwirausaha untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.